Silakan siapa? Jika siap berdoa dimulai. Kita awali, gak usah tegang, biasa aja. Diawali dengan iya dulu. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita mulai dari tepuk dulu ya. Oke, masih tepuk-tepukan. Tepuk guru dulu ya. Tepuk guru. Dihormati, dicintai, disayangi, dihargai. Oke. Baik, itu untuk penyegaran. Bisa berdiri? Bisa. Minta berdiri dulu semuanya. Kita berhitung 1 sampai 6. Tapi posisi tangan di atas nih. Perhatikan semuanya di atas, silakan. Yang kiri di atas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Bisa. Yang kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Ulangi sekali lagi. Dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tangan kanan. Sama dari 6, tapi posisinya perhatikan baik-baik. Kalau 6, kalau yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Coba yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang barengan yang kanan dan kiri. Di atas ini, Bapak yang berhitung, kalian yang melakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ngacak. Ulangi. Di atas tangan badannya. Yang kanan ke depan dulu, baru ke bawah. Kalau yang kiri langsung ke bawah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konsentrasi. Jadi otak kiri dan kanannya harus nyambung. Sekali lagi coba. Di atas dua-duanya. Dimulai Bapak yang hitung ya. Kalian praktek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5,
Perhatikan kata kuncinya, kata cluenya. Yang pertama, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Konsentrasi. Bumi itu bulat. Jika angka 6 itu 1, jika angka 6 itu 1 dan angka 8 itu 2, maka berapakah 10? 1. Ulangi, bagus. Berarti nggak connect. Jika angka 10 itu 1 dan 18 itu 2, berapakah 68? 3. Lanjut, yang kedua. Cluenya atau kata kuncinya. Hari makan hari. Hari makan hari. Jika hari Senin makan tempe dan hari Rabu makan tahu, maka hari Sabtu makan sayur. Makan Sayur. Pinter. Tahu kuncinya? Tahu. Hari makan Hari. Jumlah hari, jumlah huruf yang ada pada hari harus sama dengan jumlah huruf yang ada pada maka. Baik, tambah kita semua belajar ya. Anak-anak, kita lanjut materi ini dan sebelum ke materi seperti biasa kita ada kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas yang sudah biasa kita lakukan, perhatikan baik-baik. Kesepakatan kelasnya adalah pertama, mendengarkan dengan baik saat guru berbicara. Mendengarkan dengan baik saat guru berbicara. Yang kedua, menghormati pendapat teman. Menghormati pendapat teman. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok. Karena kita akan diskusi. Nah, yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan yang terakhir, bertutur kata yang baik dan sopan. Yang terakhir, bertutur kata yang baik dan sopan. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati. Bisa dipahami? Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lanjutan dari minggu kemarin, yakni tentang struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi. Nah, yang bawa buku paket silakan dibuka halaman 121. Apa tujuan belajar kita kali ini? Tujuan belajar kita kali ini adalah kalian harus paham, harus memahami apa itu struktur teks diskusi. Ya, kalian harus paham strukturnya itu ada berapa, artinya apa. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan pendapat yang pro atau yang mendukung atau yang setuju dalam diskusi. Kemudian kalian harus bisa menentukan pendapat yang kontra atau yang menentang dalam dalam diskusi. Dan kalian harus bisa menulis paragraf atau menentukan pro dan kontra yang ada dalam teks diskusi. Jadi kalian harus tahu mana yang teks satu, yang mana yang satu yang pendahuluan, kemudian yang menentang, yang pro dan seterusnya. Jadi ada 4 tujuan kita kali ini. Yang satu, kalian harus bisa memahami apa struktur teks diskusi. Yang kedua, kalian harus bisa mana argumen yang menentang, yang mendukung. Ketiga, yang menentang. Dan kalian harus bisa menentukan yang ada dalam paragraf, mana sih yang pro, mana sih yang kontra, gitu, yang ada dalam paragraf dalam teks. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita pasang di depan. Angga, tolong kita bantu sama pegangkan.
diskusi, mengenai struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi itu terdiri dari 3. Yang pertama pendahuluan atau isu atau permasalahan, yang kedua isi, dan yang ketiga kesimpulan. Di bagian isi terdiri dari 2, yakni argumen yang mendukung atau yang pro atau yang setuju, dan bagian isi bagian argumen yang menentang atau yang kontra atau yang tidak setuju. Oke, jadi sekali lagi struktur teks diskusi itu ada 3, yakni pendahuluan atau isu atau permasalahan, yang kedua isi terdiri dari argumen pendukung dan yang pro atau pro, ada juga isi yang argumen menentang atau kontra atau yang menentang, yang tidak setuju, dan yang terakhir kesimpulan. Sekarang apa saja yang harus ditulis di bagian pendahuluan, apa saja yang harus ditulis di dalam bagian isi, dan apa saja yang harus ditulis dalam kesimpulan. Anak-anak, sebagaimana sebuah bangunan, teks itu lebih ibarat bangunan. Kalau bangunan itu kan terdiri dari struktur, dari bawah sampai atap gitu. Nah, demikian juga dengan teks diskusi. Teks diskusi itu strukturnya dari ini ada 3. Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa bertemu yang kita namanya diskusi. Kadang-kala diskusinya resmi, kadang-kala diskusinya tidak resmi. Apakah kita suka diskusi? Bapak yakin tiap hari kalian suka diskusi. Dengan teman sebangku pun suka diskusi. Yang satu mau beli es, yang satu mau cilok, itu diskusi dulu. Itu namanya diskusi yang tidak setuju, yang tidak resmi. Tidak resmi, tapi diskusi berdua. Sekali lagi, yang diskusi itu senantiasa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya diskusi. Nah, sekali kembali, struktur teks diskusi ada 3. Apa? Pendahuluan, isu, dan kesimpulan. Oke. Apa yang harus ditulis di bagian pendahuluan atau isu? Apa yang harus diisi di bagian isi? Apa yang harus ditulis di bagian kesimpulan? Mari kita lihat di buku paket halaman 121. Silakan dibuka. Di halaman 121 di situ sudah dijelaskan di bagian pendahuluan apa yang harus ditulis itu. Yang pertama baik, yang kedua yang ketiga ada 3 poin di bagian pendahuluan yang harus kalian isi. Yang ditulis itu di bagian pendahuluan apa saja, itu udah jelas ada 3 poin. Nah, kemudian di bagian isi apa saja yang harus ditulis? Yang kedua 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Yang ketiga 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Yang keempat Menggunakan bahasa persuasif. dan yang kelima Menggunakan bahasa komprehensif untuk mengungkapkan gagasan atau untuk mencontohkan masalah. Nah, itu poin-poin yang harus diisi di bagian isi yang harus ditulis ketika kita membuat teks diskusi. Nah, terus apa yang harus ditulis di bagian kesimpulan? Apa? Satu. Yang kedua. Mengevaluasi argumen yang paling efektif. Yang ketiga. Rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Jadi di bagian kesimpulan setidaknya ada 3 poin yang harus kalian tulis atau kalian isikan, ya, sesuai apa yang ada dalam buku paket halaman 121. Nah, bisa dipahami? Itu strukturnya. Jadi sekali lagi, Bapak sangat berharap, seperti biasa belajar dengan Bapak tidak usah banyak, tapi harus ada yang ingat dan nempel di otak. Sekali lagi, jangan sampai pulang ke rumah ditanya oleh orang tua, tadi ke sekolah nggak? Sekolah. Belajar nggak? Belajar. Belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belajar apa? Biasa aja. Nah, itu aku nggak mau. Tapi ketika pulang ke rumah ditanya, tadi sekolah belajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belajar tentang apa?
struktur teks diskusi. Apa saja struktur teks diskusi? Sebutkan. 1. Pendahuluan. 2. Isi. 3. Simpulan. Itu kelihatan bahwa kalian memang belajar. Jadi Bapak selalu berharap sebelum masuk pintu dan setelah masuk pintu harus ada perbedaan. Ada ilmu yang dibawa. Hari ini ilmu yang harus kalian bawa itu adalah 4 tadi. 4. Setidaknya kalian harus hafal struktur teks diskusi. Bisa dipahami? Nah, bagaimana bentuk wujudnya? Akan Bapak bagikan contoh teks diskusi yang sudah Bapak siapkan. Mari kita telaah struktur teks diskusi yang ada pada contoh teks diskusi yang sudah Bapak bagikan. Di situ ada 2, ada nomor 1, ada nomor 2. Nah, lihat nomor 1 di halaman pertama itu ada sebuah teks diskusi dengan judulnya Dampak game online bagi para remaja di Indonesia. Dampak game online bagi para remaja di Indonesia. Dampaknya apa? Lihat di situ ada bagian pendahuluan atau isu yang di blok hitam, kemudian ada argumen pendukung, ada argumen menentang, dan ada simpulan. Nah, mari kita lihat. Bapak minta salah seorang membacakan bagian pendahuluan. Siapa yang siap? Nah, oke, dari Meti dulu yang Pak. Silakan dibaca bagian pendahuluan saja. Pada saat ini, para kalangan remaja bahkan anak-anak di Indonesia sudah sangat mengenal yang namanya game online. Game online memang salah satu permainan yang bisa dimainkan di komputer, laptop, tablet, atau bahkan handphone dengan menggunakan koneksi internet. Karena menggunakan koneksi internet, maka permainan ini disebut game online. Banyak sekali pro dan kontra atas game online ini. Ada sebagian yang beranggapan bahwa game online itu baik-baik saja jika digunakan sebagai sarana hiburan. Karena jumlah game online yang tak terbatas, namun ada juga yang menentang pendapat ini. Karena game online sering menyebabkan anak menjadi lupa belajar, bahkan ada yang sampai bolos sekolah demi bermain game online. Oke, terima kasih. Itu bagian pendahuluan. Tepuk tangan buat Meti. Sekarang bagaimana menurut argumen pendukung bahwa game online itu ada positif negatifnya. Nah, bagaimana yang mendukung? Siapa yang membacakan? Oke, dari Desi lah, Desi. Oke, Desi yang pendukung. Di satu sisi, banyak sekali yang mendukung permainan game online ini untuk dimainkan, terutama para gamers yang ada di negeri ini. Mereka beranggapan, apa salahnya bermain game? Kan hanya untuk kesenangan semata, dan lagi pula anak-anak juga butuh hiburan, jadi wajar saja jika para anak-anak di Indonesia senang sekali memainkan game online. Beberapa game online juga ada yang bersifat edukatif, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kecerdasan anak. Oke, terima kasih dan tepuk tangan buat Desi. Itu ya. Nah, bagaimana yang menentang? Nah, laki-laki lah. Laki-laki siapa? Oke, enggak, silakan dibaca bagian argumen yang menentang, silakan. Namun, di sisi lain game online juga memberikan dampak negatif sehingga banyak sekali orang-orang khususnya para orang tua yang melarang anaknya bermain game online dengan alasan karena dapat menyebabkan anak menjadi malas, lupa belajar sehingga sekolah mereka terganggu. Bahkan sebagai dari mereka ada yang rela membolos sekolah hanya karena bermain game online di warnet. Tentunya ini kan membuat mereka menjadi ketinggalan pelajaran. Selain itu, saat ini game yang berbau kekerasan sudah dianggap sebagai game yang tidak layak untuk dimainkan oleh remaja. Game yang didukung hanya game yang bersifat produktif atau game yang mendorong remaja untuk berpikiran positif atau game yang diciptakan untuk mengasah kemampuan. Oke, terima kasih. Dan ada yang nah, jadi kesimpulannya siapa yang membaca kesimpulan? Oke, Wawan. Oke, Wawan dulu. Kesimpulannya apa? Sisi positif dan negatif itu
pasti ada. Game online memang tidak mungkin dilarang. Namun dengan memilih game yang tepat untuk dimainkan, secara otomatis akan mendorong remaja untuk lebih kreatif dan produktif. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kawan. Nah, jadi dampak game online bagi remaja Indonesia itu ternyata ada sisi positif dan ada sisi negatif. Lihat di kesimpulan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro dan ada yang kontra dengan argumennya masing-masing. Yang pro punya alasan, punya argumen, yang kontra juga punya alasan atau argumen. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh teks diskusi yang kedua. Apa judulnya? Kebiasaan minum teh baik atau tidak baik? Mari kita lihat yang setuju dan yang tidak setuju dengan pernyataan tadi. Oke, Bapak minta salah seorang membacakan pendahulunya permasalahan itu dari Mas Dadu. Ada kasihan dari pagi dari tadi. Oke, silakan Mas Dadu. Tak hanya minum kopi, kebiasaan minum teh telah dilakukan sejak dulu, bahkan menjadi bagian dari tradisi. Biasanya teh disajikan ketika ada kunjungan tamu atau bagian dari sarapan pagi dan bersantai pada malam hari. Teh diperkenalkan sejak 5.000 tahun lalu dan dinyatakan bahwa khasiat minuman ini dapat menaikkan kekebalan tubuh. Tanaman teh merupakan tanaman asli dari Asia Tenggara. Aroma dan cita rasanya yang khas membuahkan minuman ini sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat. Meskipun banyak manfaat dari minum teh, tetapi kebiasaan mengonsumsi teh secara berlebihan juga bisa menyebabkan kerugian. Kandungan aktif pada teh yang bermanfaat bagi kesehatan, misalnya polifenol atau 10-25% yang berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah berkembangnya sel kanker. Vitamin C atau 150-250 mg dan vitamin E 25-70 mg yang bisa membantu dalam memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Bikarotin 13-20%, kafein 45-50 mg dan fluor 0,1-4 2 mg atau L yang berfungsi membantu dalam mencegah tumbuhnya karies pada gigi serta memperkuat kulit. Oke, terima kasih buat kalian. Sekarang yang menentang, siapa yang membaca menentang? Laki-laki. Ini kan banyak laki-laki. Oh ya nih, baik silakan. Baca yang menentang. Apa alasan? Yang nyaring suaranya. Hipotesis kelenjar ASI akibat dapat merusak kelancaran dan ketersediaan ASI. Yang bisa dikonsumsi yaitu setara 750 mg atau hari. Usahakan juga seduh teh menggunakan air yang tidak terlalu panas dan tidak dibumbui gula yang banyak agar dapat mencegah rusaknya zat-zat yang dikandung dan hilangnya manfaat teh. Dalam norma sehari-hari, hindari minum teh waktu perut kosong karena bisa menaikkan produksi asam lambung sehingga berpengaruh pada pencernaan. Terima kasih buat Resti. Nah, oke, jadi kesimpulannya minum teh itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Nah, ternyata minum teh itu ada sisi positif, ada baiknya dan ada buruknya. Disebut di situ. Kalau baik itu jika bagaimana dikatakan baik? Kalau terlalu banyak minum teh juga tidak baik. Diminum dalam keadaan perut kosong juga tidak baik. Tapi juga minum teh itu ada baiknya. Baik. Jadi sudah ada contoh dua teh. Contoh kita ulang kembali lagi ke sana ke strukturnya. Struktur itu ada pendahuluan atau isu, ada isi dan ada simbolan. Sebagaimana contoh yang sudah ada di kertas yang sudah bagikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Struktur teks diskusi ada berapa? Satu. Pendahuluan, isu, isi, simbolan. Bagian isi ada berapa?
setiap diskusi harus ada yang pro dan kontra? Baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Apakah setiap diskusi itu harus ada yang tadi? Pro dan kontra. Yang pro dan kontra. Apa setiap diskusi harus ada yang pro dan kontra? Harus. Dalam diskusi tidak selalu harus ada yang pro dan kontra, tergantung kepada yang didiskusikan. Sekali lagi, tidak selalu harus ada yang pro dan yang kontra. Bisa jadi kalau mempermasalahkan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Contoh, bagaimana kita berangkat mau jalan kaki naik sepeda, tidak usah pergi. Jadi sekali lagi jawabannya bahwa apakah selalu harus ada yang pro dan yang kontra? Di dalam diskusi tidak selalu harus ada yang pro dan yang kontra, tergantung yang didiskusikannya. Kalau hanya masalahnya tidak perlu didebatkan, tidak kontroversi, tidak perlu ada yang pro dan tidak ada yang tidak selalu harus ya. Tapi di dalam kalau di sini mah ada, iya, tapi tidak selalu ada. Yang siapa lagi? Oke, Desi. Bagaimana cara mengambil kesimpulan dalam diskusi? Bagaimana? Cara mengambil kesimpulan dalam diskusi. Dalam diskusi itu yang terakhir adalah kesimpulan. Bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Kan awalnya kita diskusi. Setelah diskusi kan harus ada kesimpulan. Contoh, kita diskusi tahun ini kita perpisahan mau disekolahkan atau mau nyewa gedung. Pasti ada yang setuju di sekolahan, ada juga yang setuju di gedung. Kan gitu, Pak, saya lebih baik di sekolahan aja. Alasannya ini kan gitu. Pak, menurut saya sih lebih baik di gedung. Alasannya ini kan gitu. Dan terakhir harus ada kesimpulan. Perhatikan baik-baik. Yang punya argumen, yang pro punya alasan, kan gitu. Yang menolak, yang menentang juga punya alasan, kan gitu. Nah, dalam mengambil kesimpulan, kita harus memperhatikan masing-masing argumennya ini. Kan kita lagi diskusi nih, kemudian menyampaikan isi. Di isi itu ada yang pro, yang mendukung, dan ada yang tidak mendukung. Ada yang setuju dilaksanakan di sekolah, ada yang mendukung setelah dilaksanakan di gedung. Nah, yang melaksanakan mengharapkan di sekolah punya alasan, yang ini juga punya alasan, punya argumen. Maka ketika mengambil kesimpulan, nah, kita harus mempertimbangkan dan memperhatikan argumen kedua ini. Mana yang lebih memungkinkan dan sekiranya bisa diterima oleh semua peserta diskusi. Dapat disimpulkan bahwa isu atau masalah atau pendahuluan itu tidak kontroversi. Artinya tidak ada yang menentang dan tidak ada yang mendukung. Apa jadinya kalau tidak ada yang pro dan yang kontra? Berarti isu di bagian pendahuluan tidak ada yang kontroversi. Artinya tidak ada yang perlu diperdebatkan. Oke, bisa dibagi. Sekali lagi, kenapa sih tidak ada yang pro dan kontra? Kalau tidak ada yang pro dan yang kontra, tidak akan ada diskusi. Apa yang didiskusikan? Adanya diskusi itu karena ada yang pro dan adanya yang kontra akan didiskusikan. Jika tidak ada yang pro dan tidak ada yang kontra, maka tidak perlu didiskusikan. Terus kesimpulannya bahwa isu di bagian isu atau pendahuluan itu tidak ada kontroversi, artinya tidak ada pertentangan. Kalau sudah setuju ya tidak setuju. Oke, baik, bisa pahami. Jadi kesimpulannya, kalau tidak ada yang pro dan tidak ada yang kontra, berarti tidak akan ada diskusi. Terus Pak, kalau itu kenapa bisa begitu? Berarti tidak ada kontroversi, artinya tidak ada masalah yang harus didiskusikan. Masih ada? Oke. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir ada. Baik, kedengaran nggak di sana pertanyaannya? Oke, diulang. Biar kedengaran di sana. Dalam diskusi apakah perlu menyampaikan argumen? Dalam diskusi, apakah perlu menyampaikan argumen? Kira-kira perlu nggak?
di alasannya, diargumenkan nggak? Argumennya apa? Alasannya apa? Baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Yang setuju harus disertai dengan argumen, yang tidak setuju pun harus disertai dengan alasan. Jangan pokoknya cek saya jangan, nggak gitu. Harus ada alasan. Jadi jawabannya, apakah setiap diskusi yang pro dan yang kontra harus ada argumen? Harus. Bisa begini ya. Jadi yang pro dan yang kontra harus disertai dengan argumen. Baik, sampai di situ ada pertanyaan Ki? Nah, kalau sudah bisa dipahami? Oke. Jadi struktur teks diskusi itu ada berapa? 3. Ya, 1. Pendahuluan. Yang kedua? Yang ketiga? Apa yang harus ditulis? Tinggal dibaca di halaman 1, 2, 1. Bagaimana contohnya? Ya sudah Bapak bagikan tadi. Oke. Di teks yang sudah Bapak bagikan di situ sudah jelas. Ada pendahuluan, ada yang argumen, pendukung, atau kontra, dan ada yang menentang, bisa diakhiri dengan kesimpulan. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang Bapak minta kalian menentukan. Bapak akan membagikan sebuah teks, tapi tidak ada judulnya, memang tidak ada keterangan. Ini simpul pendahuluan, ini argumen yang pro, ini argumen yang kontra, ini simpulan. Bapak tidak akan nulis kayak gitu ya. Kalau ini bagian nggak ada. Ini bagian pendahuluan, ini argumen yang pro, ini argumen yang kontra, dan ini simpulan, kan gitu. Nah, sekarang akan Bapak bagikan tanpa keterangan itu. Tugasmu adalah tentukan mana poin yang berupa simpul pendahuluan, mana bagian yang argumen yang pro, dan mana bagian argumen yang kontra, dan mana simpulan. Ingat, di bagian ini ada beberapa paragraf. Yang ini juga ada beberapa paragraf. Ini 3 sampai 4 di halaman 121. Ini juga ditulis ada 3 sampai 4 paragraf. Oke, bisa dipahami? Tidak selalu harus ada 4 paragraf. Pak, berarti ada 4 paragraf dong. 1, 2, 3, 4. Ya, lihat di halaman 121. Ini ada 4 sampai 5 paragraf. Yang ini juga ada beberapa paragraf. Jangan 1 paragraf. Argumen, alasan harus kuat. Kan masing-masing bakal mempertahankan argumennya, kan gitu. Sekali lagi, ibarat ada yang tadi, apakah perpisahan mau di sekolah atau mau di gedung? Yang punya pendapat di sekolah harus punya argumen yang kuat, sehingga nanti kesimpulannya di sekolah. Yang punya argumen di gedung, sampaikan argumennya yang kuat, sehingga nanti keputusannya di gedung. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana kalau tidak ada argumen kayak tadi pertanyaannya? Tidak ada argumen, atau kan malah turutin dan tidak yang alasan. Oke, bisa dipahami? Pak, menurut saya lebih baik di sekolahan saja. Kenapa? Tidak perlu biaya tambahan. Pak, menurut saya lebih baik di gedung. Kenapa? Lebih terjamin, tidak usah bersih-bersih. Kan gitu. Oke? Nah, nanti setelah selesai dimusyawarahkan, disimpulkan di mana hasilnya. Dan yang pro dan yang kontra harus setuju. Oke. Baik. Nah, sekarang akan Bapak bagikan sebuah teks kayak tadi. Kemudian kalian diskusikan. Sekarang silakan bentuk kelompoknya dulu. Kelompok diskusi ya. Diskusi. Bagian kelompok. Nah, yang merupakan bagian pendahuluan, mana bagian argumen pendukung dan mana bagian argumen yang menentang, dan yang terakhir mana simpulan. Oke? Ya. Ditulis di lembar kerja yang sudah disiapkan. Tuliskan nama kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3, 4. Tulis dulu nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian nama-nama anggotanya, kemudian kelas, kemudian hari dan tanggal. Kemudian diskusikan tentang handphone dan anak-anak. Terus salin mana yang bagian pendahuluan atau yang isu, mana yang bagian isi pendukung yang pro, kemudian mana argu penentang yang kontra, dan mana bagian simpulan. Bagian diskusikan.
baik yang pro argumennya apa, yang terserah argumennya apa. Karena di halaman 121 ada 3 sampai 4 sampai 5 paragraf, terlalu banyak. Yang penting aja intinya aja. Kelompok 3 kan? Kelompok 4 tinggal sedikit lagi. Smartphone atau orang-orang sekarang lebih sering menggunakan smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Oke, itu bagian mana? Pendahuluan. Pendahuluan dari isu. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4 setuju nggak? Setuju nggak dengan pendapat kelompok 1? Oke. Sekarang kelompok 2. Yang kelompok 1, 3, dan 4 perhatikan baik-baik. Jika salah, salahkan. Jika betul, betulkan. Oke. Manakah bagian argumen pendukung? Silakan Mbak Dewi. Sebagian orang berpendapat pemberian handphone kepada anak-anak sebagai alat komunikasi. Orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, dengan adanya HP atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Baik. Nah, itu menurut kelompok 2 ya. Menurut kelompok 2 itu bagian pendukung atau yang setuju. Bagaimana menurut kelompok 1, 3, dan 4? Setuju? Oke. Baik, kalau setuju, mari kita dengarkan pendapat dari kelompok 3. Coba cari mana bagian argumen yang menentang atau yang kontra. Silakan dibacakan. Silakan, siapa yang baca? Bagian bawah. Oke, enggak. Sedangkan sebagian orang merasa pemberian HP kepada anak-anak belum saat untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan HP kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan usah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asik bermain game di HP-nya. Oke, terima kasih. Itu menurut kelompok 3 bagian yang kontra. Satya yang bacakan. Berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan yang dapat kita dapat adalah bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun jika memang sangat diperlukan orang tua memberikan pengawasan ketat kepada anaknya, orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke, baik. Kelompok 1, 2, dan 3 selesai? Baik, bisa dipahami? Ternyata bahwa pemberian handphone terhadap anak-anak itu ada yang pro dan ada yang kontra. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Lihat di situ yang setuju. Sebagian orang berpendapat bahwa pemberian HP kepada anak-anak sebagai alat komunikasi. Orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga dengan adanya HP atau smartphone membuat anak-anak lebih mengakses informasi yang lebih mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, itu menurut yang setuju bahwa anak boleh-boleh saja diberikan HP atau Android
ada juga kelompok yang menentang, yang tidak setuju. Lihat di situ. Sebagian orang merasa pemberian HP kepada anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih itu. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan pemberian HP kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asik bermain game di HP-nya. Nah, itu yang tidak setuju, yang menentang. Kesimpulannya, apakah handphone untuk anak-anak itu boleh atau tidak? Lihat kesimpulannya. Dapat kita simpulkan bahwa pemberian HP kepada anak-anak sebenarnya tidak wajib. Sekali lagi yang garis bawahi, tidak wajib. Namun jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan yang ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal yang baik yang boleh diakses dan hal yang buruk yang tidak boleh diakses, atau agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Oke. Baik, sampai di situ bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Bisa menentukan mana yang bagian pendahuluan? Kontra udah bisa? Bisa. Nah, nanti di lain kesempatan kita akan coba dengan materi yang lain. Sekarang hasil kerjanya silakan dikumpulkan dan silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ulang sekali lagi. Ada pertanyaan? Ya. Cukup? Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita simpulkan. Pertemuan kita kali ini adalah menelaah struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi itu ada berapa? 3. Pendahuluan, itu isi, simpulan. Diisi ada 2. Argumen itu atau pro, kemudian argumen yang menentang atau kontra. Jadi kesimpulannya bahwa struktur teks diskusi itu ada 3. Pendahuluan, isi, simpulan. Tadi sudah dipraktekkan contohnya seperti apa, kemudian sudah bisa menunjukkan teks yang tanpa ada keterangan mana pendahuluan, mana argumen dan seterusnya. Barangkali ada pertanyaan kembali? Cukup? Ya, itu poin-poin penting yang kita kali ini. Jadi sekali lagi ketika pulang jangan sampai lupa. Struktur dan diskusi itu ada 3. Baik, kalau sudah